Marcella Santoso. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan? Saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Dan juga Indonesia gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat Marcella Santoso. Aku harus menyebutnya dengan ucapan apa orang ini yang pantas? Apakah maling dari dewa maling atau perampok uang negara? Saya tidak tahu untuk memulainya dari mana. Yang karena ini dosanya udah super duper besar dan sangat lengkap. Dosa terkecilnya adalah korupsi 11 triliun. Dan 11 triliun jika dibeli es cendol, apa enggak banjir tuh Indonesia? Ya, itu baru dosa terkecilnya. Dan dosa terbesarnya adalah dia mempecah belah rakyat Indonesia. Bagaimana dia mengeluarkan statement Indonesia gelap, bagaimana dengan dramanya, dan artis yang dia sewa, yang dia endorse. Saya tidak tahu harus mau ngomong apa. Yang jelas ini adalah dosa besarnya. Dengan dosa sebesar ini diampuni hanya dengan minta maaf. Minta maaf adalah hal terkecil, hal terbesarnya adalah minta uang. Menurut hemat gua adalah dengan hanya minta maaf itu sangat amat tidak cukup dengan hanya minta maaf. Karena bayangkan beberapa bulan yang lalu ada nenek-nenek mencuri kayu, mencuri sandal, itu bagian dari rakyat Indonesia juga, dan dikasih hukuman yang sangat tidak setimpal. Bagaimana menurut kalian jika orang ini dibakar saja? Dan rasanya menyampaikan rasanya rakyat Indonesia meskipun orang ini dibakar, rasanya belum setimpal. CPO dan Wow. kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan terminal maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak.